Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru aku. Selamat menonton. Hai mam, alhamdulillah kali ini aku bisa buat video lagi. Tapi di video kali ini aku mau menceritakan kondisi Saka terbaru ya. Di hari ini udah masuk bulan Ramadan, udah pertengahan gitu. Tanggal berapa ya nih ya? Tanggal 5 Mei. Hari ini tanggal 5 Mei 2021. Jadi Saka itu udah masuk umur 3,5 tahun. Sebelumnya udah pernah buat video kan, kalau Saka memang lagi mempersiapkan buat masuk PAUD kan. Di umur 3,5 tahun ini, Saka kemarin aku bawa ke rumah sakit lagi untuk konsultasi sama dokter tumbuh kembang anak. Karena emang waktu semasa COVID ya, semasa pandemi, Saka memang sama sekali nggak terapi bicara seperti sebelumnya karena memang masih takut ya. Pikirnya sih aku sama suami mau nerapin Saka lagi kalau udah merata aja vaksinnya gitu. Tapi karena di sini aku sendiri ngerasa Saka itu perkembangannya tuh bukan makin parah ya, gimana ya? Ada ciri-ciri yang semakin muncul, ciri-ciri baru muncul di Saka, dan itu membuat aku kayak berpikir ini kayak udah nggak kayak anak seumurnya gitu loh, kok kayak gini gitu kan. Nah, nggak ada yang bisa jawab kenapa. Nah, maka dari itu aku ke dokter lagi. Tapi kemarin aku nggak ke dokter yang dulu pertama kali aku konsultasi ke Saka. Itu aku ganti dokter lagi, tapi masih di rumah sakit yang sama. Karena untuk dokter yang kemarin itu sepertinya aku sama suami kurang klik aja, karena ya masih kayak kurang gimana gitu loh. Kan kalau dokter itu kan serek-serekan ya. Nah, saat itu sama dokternya tuh ya kurang ngena aja gitu. Cuma untuk dokter yang kemarin tuh itu udah dokter yang bagus sebenarnya, terkenal juga di Semarang. Mungkin maksudnya sama aku sama suami mungkin belum klik gitu kan. Nah, dari situ aku ganti dokter. Dan alhamdulillahnya waktu coba konsul sama dokter yang baru ini, alhamdulillahnya klik gitu kan. Kita jadi jadi lebih tahu secara detail Saka itu kenapa gitu loh. Nah, sama dokter yang baru ini, si Saka itu didiagnosa ADHD. ADHD itu enggak ya, contekan dulu. ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu gangguan mental ya, gangguan mental nggak cuma di anak-anak, tapi buat dewasa juga sebenarnya, yang menyebabkan seseorang itu akan sulit memusatkan perhatian. Jadi kayak gangguan fokus gitu. Terus cenderung hiperaktif dan impulsif. Hiperaktif itu kan nggak bisa diem anaknya. Kalau impulsif itu kayak dia melakukan sesuatu itu tanpa pikir panjang gitu loh, nggak tahu resiko yang bakal dia dapat, dia tuh langsung random gitu ngelakuin itu kan. Nah, itu impulsif. Nah, aku kemarin ke dokter itu dan aku ceritain semua gejala-gejalanya yang aku dapati di Saka, tanda-tandanya itu aku ceritain semua, sampai aku tulis itu mam, takut ada yang kelupaan nggak aku ceritain. Soalnya belajar dari pengalaman yang kemarin itu nggak aku catat kan ke dokter, tapi emang dokternya memang udah pengalaman, jadi dia cuma lihat Saka itu udah langsung tahu tuh ini anak gini gitu kan. Aku malah di dokter pertama itu malah lebih banyak diam gitu kan, nggak begitu cerewet lah. Belajar dari situ mungkin aku kurang kliknya karena aku sendiri juga nggak aktif bertanya atau gimana gitu kan. Di dokter kedua ini aku catat gejala-gejalanya Saka itu, aku sampaikan, aku pokoknya cerita lah malah sama dokternya. Dan alhamdulillah dokternya tuh enak banget gitu mam. Jadi dia tuh kayak ya mungkin memang berpengalamannya di sana, jadi paham ya anaknya seperti ini, terus dikasih wejangan-wejangan juga, disuruh sabar. Pokoknya enak lah buat konsul itu, dengerin banget. Dan dia juga menjelaskannya tuh detail banget gitu. Kan kemarin ada banyak yang tanya ya di email, di komen juga, si Saka gimana, anaknya gimana mam, udah lancar belum bicaranya gitu kan, mereka pada tanya gitu. Nah, di video ini aku mau jawab juga, mau sebagai dokumentasi juga ya. Si Saka itu anaknya nggak bisa diem di perilaku sama di bicaranya. Dia tuh ngomong terus, ngomongnya tapi nggak teratur. Ngomongnya itu nggak tahu apa aja diomong gitu, dari nyanyi, dari dia lihat apa dia deskripsiin. Kemarin aku sempat jawab, akhirnya ini gara-gara terapinya dia dan gara-gara tambah umurnya dia jadi cerewet gitu kan. Tapi ternyata cerewet di sini tuh malah sebagai tanda gejala ADHD yang sangat kuat gitu loh. Anaknya nggak bisa diem berbicara, dia tuh ngomong terus saking cerewetnya, padahal dia tuh belum begitu
jelas ya pelafalannya, tapi dia tuh ngomong terus, apalagi kalau minta sesuatu. Misal kalau lagi jalan-jalan kan, lagi jalan-jalan mau pulang, dia tahu nih udah selesai mau pulang, itu dia pasti mesen duluan sama mama papanya, mama nanti beli es krim. Udah diiyain, iya nanti beli es krim nanti kalau udah deket rumah ya, aku bilang gitu. Enggak, dia nanti di jalan terus ngomong kayak gitu, mama beli es krim, mama beli es krim boleh, mama beli es krim dong, mama beli es krim pulang mama, gitu. Sepanjang jalan dia pasti ngomong kayak gitu. Awalnya tuh ya sebelum tahu ini ya sebel aja, iya dibeliin es krim nanti, tunggu, ini kan masih di jalan, memang Saka nggak lihat ini kan lagi jalan, nanti kalau udah deket rumah kita beli es krim. Udah jelasin kayak gitu, dia nggak mau. Iya mama nggak mau beli es krim, kayak gitu jawabnya. Kan jadinya gimana ya, malah sebel sendiri gitu loh. Tapi di situ malah jadi gejala yang paling kuat gitu. Nah selain dia tadi yang nggak bisa diem, hiperaktif, dan tambah gede tambah nggak bisa diem, di sepanjang saat, di momen yang nggak tepat, di segala momen dia tuh pasti lari-lari, loncat-loncat, pegang sana sini. Dulu waktu aku belum tahu ini, kiranya dia tuh aktif gitu kan, terus ketemu orang baru juga diajak ngomong, apalagi kalau ditanggepin semakin nggak bisa diem, dia ngomong terus kayak gitu. Aku lihatnya kayak aktif ya, senang ya, tapi di sini malah jadi memang salah satu gejala juga gitu, nggak bisa diem, nggak bisa berhenti berbicara. Terus semakin tambah tahun dia semakin nggak bisa diatur, diberi instruksi nggak mau, disuruh diminta tolong nggak bisa. Itu dia tuh susah banget gitu loh, kayak dikasih instruksi. Dia kan aku ikutin taekwondo kan, niatnya memang untuk apa, karena dia suka banget lari-lari, timbang dia lari-larian terus di rumah kan capek, mending dia ikut taekwondo, lari-lari di sana kan sebagai olahraga gitu loh. Ternyata di sana malah kalau tambah kelihatan lagi, nggak cuma sama mama papanya nggak mau disuruh-suruh, tapi sama guru latihannya juga nggak mau. Disuruh ikut baris nggak mau, dia lari-lari. Disuruh misal ngikutin gerakan dia nggak mau, disuruh nunggu antri dia nggak bisa, dia pasti ngerobot antrian gitu, sesuka dia gitu loh. Disuruh ikut kelompok sabuknya, kalau di taekwondo kan ada sabuk-sabuknya tuh putih, kuning, hijau, sampai merah kan, dia kan masih putih, suruh ikut sabuk putih dia nggak mau, dia maunya ikut yang lebih besar, dia ke sabuk merah. Aku awalnya di sana malah timbang aku kayak memprotek Saka biar ngikutin arahan sabemnya, aku malah di sana memperhatikan ini anak bener-beneran beda ya gitu loh. Jadi bisa memperhatikan lebih detail gitu loh, nggak cuma di rumah aja yang aku rasain. Dulu aku mikirnya mungkin gara-gara sama mamanya biasanya ketemu jadinya dia agak nakal lah gitulah sama mama papanya. Ternyata enggak, sama orang lain juga kayak gitu. Selain dia nggak bisa nerima instruksi, nggak bisa disuruh, minta tolong pun nggak mau, disuruh nunggu, apalagi suruh nunggu ya, ngantri tadi kan suruh nunggu itu termasuk. Terus kalau di rumah tuh kelihatan banget kalau misal dia minta sesuatu, minta susu waktu air panasnya habis, karena aku harus rebus dulu ya air panasnya, masa air panas dulu, buat dulu, ngaduk dulu, enggak, dia nggak mau nunggu kayak gitu, langsung ngomong terus, dia bakal nangis, mama susu panas mama susu panas mama, gitu terus. Coba bayangin kalau maksudnya anak ada gejala kayak gini ya, capeknya gimana coba. Nggak masalah capek badan ya, capek badan mungkin kayak ngeladenin dia main gitu, waktu rewel gendong, mentalnya itu capek banget kan. Dan selain dia nggak bisa nunggu tadi, apalagi ya, Saka itu beneran nggak bisa fokus, suka teralihkan. Kayak semisal dia lagi main mobil-mobilan pemadam kebakaran ya, terus tiba-tiba ada teman-temannya di luar tuh, rame banget main bola, dia dengar langsung dia lari gitu. Kalau disuruh beres mainan nggak bakal mau, soalnya disuruh ya kan, sampai bingung gitu loh kata-katanya gimana. Kadang aku kata-katanya gini, ayo beresin mainan yuk sama mama, ayo situ mama bantu, ayo. Nah, aku sampai bilang kayak gitu. 1-2 kali mau, ketiga kali seterusnya itu dia jadi hafal nggak bakal mau gitu disuruh beresin. Apa sih, dia bertindak acak gitu loh, dia nggak tahu dia maksudnya ini tuh lagi gini enggak. Apalagi kalau lagi makan, paling sebel tuh kalau dia lagi makan terus kalau ada sesuatu yang mengecoh konsentrasinya buat makan, wah itu langsung ditinggal, itu bisa yang ada di mulutnya udah dikunyah, tinggal ditelan aja tuh udah dimuntahin lagi gitu dia anaknya. Nah itu kan aneh ya kayak gitu, tapi dulu aku mikirnya ya mungkin anaknya pengen main gitu, aku mikirnya gitu, tapi itu termasuk gejala kalau anak mams di rumah ada yang kayak gitu, mungkin harus diurutin dulu itu terbilang normal apa enggak gitu kan.
Dan aku lihat Saka itu terus menerus seperti itu, malah jadi karakternya dia gitu loh. Aku sendiri sampai bingung. Dikasih tahu nggak bisa, diperintah nggak bisa, gimana caranya membelajarkan dia biar tahu yang benar sebenarnya kayak gini. Saka nggak boleh kayak gini, kalau mama lagi buatin susu tuh Saka harus nunggu gitu kan, jangan nangis, nggak bisa dibilang kayak gitu. Bingung gimana di caranya, bingung sampai ya udah pokoknya capek banget deh pikirannya. Dan ini kadang aku ngetes di rumah dia kayak gitu sama aku aja atau sama papanya juga. Ngetes waktu Rewel, dia aku tinggal, waktu ada papanya aku tinggal, terus aku coba suruh papanya yang handle gitu kan. Nah ternyata sama, dia juga sama kayak gitu sama papanya juga. Berarti kan bukan, ya aku mengambil kesimpulan itu bukan gara-gara aku ya kan, mungkin karena ada sesuatu di diri Saka gitu loh yang belum aku pahami. Nah apalagi ya tanda-tandanya ya, gejalanya tuh nih satu lagi Mam, dia tuh ini ada keterhubungan sepertinya. Dia tuh agak impulsif sama nggak kenal rasa takut gitu loh. Ya mungkin gara-gara impulsifnya itu dia jadi nggak kenal takut. Misal dia manjat pagar, terus naik tangga tinggi banget. Aku kan itu kan rumahnya tingkat kan, tapi di lantai atas itu nggak dipakai apa-apa, masih kosong, jadi masih kotor, nggak pernah ada yang naik ke atas gitu kan. Dan aku punya kucing, dia tuh suka naik tangga itu, padahal tangganya tuh tinggi banget karena konstruksi rumah aku tuh atapnya tinggi banget, hampir ada 5 meter lebih gitu, tinggi banget. Nah dia tuh kan karena nggak bisa diperintah ya, nggak bisa dikasih woro-woro, jangan naik nanti jatuh gitu kan, nggak bisa, dia malah tambah naik, tambah cepat dia naik. Nggak apa-apa mama, nggak apa-apa, Saka kan hebat, Saka berani gitu, dia pasti jawabnya kayak gitu. Udah nggak bisa, misal kita teriakin, kita bentak, dia nanti tambah diem di situ, nggak mau turun Mam. Jadi aku coba lihat aja gitu, dan aku wanti-wanti, paling aku deketin perlahan kan, aku susul ke atas, nanti aku gendong gitu, soalnya dia nggak mau turun. Kalau disuruh turun pasti dia nggak mau turun. Jadi kayak kesannya dia tuh nggak kenal takut gitu loh. Misalnya dia tuh, aku punya kucing, dia tuh karena dia anaknya hiperaktif ya, kucingku tuh diteriak-teriakin terus, dikejar-kejar terus, sampai suatu waktu tuh kucingku mungkin jengkel ya, Saka tuh dicakar gitu di wajahnya sini, dan itu aku nggak tahu. Dan dia waktu dicakar itu juga diem gitu loh, cuma datang bilang, mama, papa, waktu itu ada papanya juga, mama, papa sakit, ini sakit, dan gitu aja. Nah kita tahu kan bekas cakaran seperti apa, langsung kita tanya kan, ini kenapa dicakar sama Mochi, kucingku nama Mochi, cakar Mochi. Iya, nembok apain, Saka nakal sama Mochi, dia bilang gitu, dia tahu, dia teriak-teriakin Mochinya marah gitu kan. Terus kita tuh kaget, di pipinya sampai mulut sini tuh ada darahnya gitu kan, kaget, ternyata juga di itu, padahal yang paling berceceran darah itu di bagian muka. Tapi kenapa dia kok nggak bilang sakitnya di muka gitu loh, dia bilangnya yang di tangan. Nah di situ aku aneh, dia tuh kayak seakan-akan kayak apa ya, kayak gengsi gitu loh, kan udah dilarang jangan kayak gitu sama Mochi, nanti Mochi marah, nanti nyakar Saka, kan pernah bilang kayak gitu. Mungkin dia ingat karena aku pernah bilang kayak gitu, dia kena cakaran, dia jadi nggak mau bilang gitu kan. Sama kayak dia lari, aku bilang jangan lari, atau larinya lihat jalan, nanti jatuh. Kalau dia jatuh, kalau nggak sakit banget, dia tuh nggak bakalan datang ke aku nangis, mama sakit, mama habis jatuh, nggak, dibiarin sakit gitu. Nanti kita sadarnya waktu kita mandiin dia tuh, gantiin baju, sadar ini kenapa gitu kan, pasti kayak gitu kan, bahaya juga ya buat dia ya. Nah di situ jadi dia kayak kesannya nggak kenal takut gitu loh, karena nggak bisa dikasih tahu juga, nggak bisa dilarang-larang, terus dia juga tindakannya impulsif ya, jadi apa yang dia pikirin tuh langsung aja ditindakin gitu. Nggak tahu dia nanti kalau aku lari-lari di jalan berbatu nanti bisa jatuh gitu kan, atau nanti kalau aku manjat nanti jatuh gimana. Enggak, dia nggak kenal kayak gitu, ya udah pengen manjat-manjat aja, pengen lompat-lompat gimana gitu ya, lompat-lompat aja. Dulu aku ngiranya malah gini, lihatnya waktu di area playground kan pasti ada kayak area manjat-manjat, terus ada kayak jembatan gantung gitu kan, jaring-jaring yang manjat itu, prosotan segala bentuk, dari yang tinggi sampai yang rendah. Itu beneran memang Saka nggak kenal takut, dia dicobain semuanya tanpa pengawasan. Aku tunggu di bawah karena tempatnya waktu itu
playgroundnya kecil ya, aku masuk ke dalam nggak bisa gitu. Dan dia juga maksudnya nggak takut gitu loh, sampai bawah dia cobain semua. Aku lihatnya ya, wah anakku pemberani nih gitu kan, Saka berani, hebat nih. Tapi jangan salah mam, kalau terlalu berani seperti itu juga bisa termasuk tandanya juga gitu. Jadi apapun yang berlebihan itu pasti jelek gitulah, walaupun hal positif pun ya, yang berlebihan itu jelek. Terus kan dia kalau dipanggil itu nggak pernah ngerespon ya, sebelumnya udah tau lah pasti karena dia nggak fokus juga lah, nggak mau ngerespon dipanggil dulu, sampai aku kira ada salah sama telinganya. Dan dokternya yang terakhir ini juga bilang udah pernah diperiksain telinganya. Terus aku bilang juga ke dokter, ini sepertinya nggak telinganya dok, ini dia tuh kalau diajak ngomong kadang nyaut, tapi kalau dipanggil kenapa nggak pernah monoleh, padahal di sebelahnya sampai dicolek-colek gitu loh. Dia monoleh karena kayak terpaksa, wajahnya tuh kayak terpaksa gitu ya. Selain dia nggak mau dipanggil, nggak ngerespon tadi ya. Terus kalau bicara, kalau lagi ngomong sama orang ya, ditanya orang kan, Saka tadi makan apa, Saka tadi lagi ngapain, Saka lagi ngapain sih gitu, dia pasti jawab tapi tidak nggak ada kontak mata sama yang nanya. Tapi kadang kalau ditanya juga nggak pernah respon gitu loh, ditanya apapun dia nggak ngerespon, kadang bengong malah. Nah aku sadarnya lama kelamaan dia tuh kayak kelihatan gitu loh, kalau setiap aku ajak ngomong terus misal aku tanya apa gitu sama dia tuh nggak pernah mandang aku, nggak pernah lihat gitu loh, nggak pernah mau ngelihat. Misal ditanya Saka maunya apa sih gitu, Saka maunya apa, mau kemana, dia minta jalan-jalan kan, udah malam banget. Ditanya Saka orangnya mau jalan-jalan kemana, dia jawab tapi dia sambil upit-upit tangannya kayak sambil main kayak, tapi dia nggak mau lihat secara langsung ke muka aku gitu. Sampai aku apa ya, mungkin dia lagi sibuk sendiri dulu, aku mikirnya gitu, sampai mukanya aku hadapin langsung ke muka aku, gimana jawab, lihat mama, aku bilang gitu kan. Tetap dia lihat sebentar, kedip langsung lihat ke lain, jadi memalingkan pandangan gitu loh mam. Dia nggak bisa ngomong langsung, tatapan langsung sama lawan bicaranya itu nggak bisa. Terus kadang kalau ditanya nggak bisa menjawab dengan tepat. Semisal simpelnya aja ya, kayak apa sih, ditanya Saka ini lagi gini Saka lagi minum apa ini, di waktu tuh lagi megang sirup gitu kan. Dia jawabnya kadang hal yang lain gitu, nggak bisa langsung bilang ini minum susu gitu kan, simpel kan jawabannya cuma ini susu gitulah, simpelnya gitu. Enggak, kadang dia jawab yang lain gitu, jawab kayak nggak tahu bercerita kemana gitu, jadi nggak nyambung gitu, kadang nggak nyambung. Jadi kadang aku mikirnya ini anak, kamu masih tahu nggak sih yang ditanyain gitu kan. Jadi gitu ya, jadi jawab pertanyaan kadang nggak nyambung sama jawabannya ya. Terus dia tuh karena dia nggak bisa diem, jadi hiperaktif tadinya, jadi misalnya disuruh diem apalagi suruh tidur, itu gelisahnya minta ampun. Tanda-tandanya gimana? Kadang orang gelisah kan kakinya gerak-gerak nih, kalau orang dewasa gitu kan. Ini kalau si Saka ini gini, dia mainan kuku sampai kukunya tuh kelopek-kelopek semua gini, ngok-ngok kuku gitu kan, nggak tau kuku kaki, kuku tangan tuh semuanya dia pasti kayak gitu, gini. Dan itu kalau disuruh diem nggak mau. Dan nanti lama-lama dia misal mau tidur, dia pasti kayak gini terus kan, gini terus kan, lama-lama nanti ketiduran gitu dia. Nah banyak banget ya tanda-tandanya. Tapi sebenarnya ada lagi yang mungkin aku juga nggak begitu ngeh ya, tapi yang aku rasakan sangat terlihat jelas tanda-tanda tadi. Mungkin semoga ini ya bisa tersampaikan, walaupun ceritanya agak random juga sih, aku ya ngomongnya agak random, maaf ya teman ya. Jadi aku ringkas saja di sini, tadi aku udah catat. Jadi tanda-tandanya bisa kata di hiperaktif, seperti dia suka lompat-lompat, lari-lari, teriak-teriak di setiap saat, di saat yang tidak tepat. Kebanyakan saat tidak tepat, di tempat umum, di tempat rame, dia lari-larian, loncat-loncat, teriak-teriak kan nggak tepat banget kan. Misalnya tempat ngaji, di sekolah, di tempat latihan, kayak gitu terus tidak bisa berhenti berbicara. Maksudnya dia kalau sekali ngomong tuh pasti diomongin terus, dan ngomongnya itu tidak beralasan. Kadang juga ngomongnya tuh diulang-ulang terus dengan satu kalimat sama diulang-ulang terus. Tingkah lakunya random. Habis ngelakuin ini, lihat sesuatu loncat ke sana, lakuin itu, lihat sesuatu lagi lari ke sana, kayak gitu ya, random itu.
terus tidak mau menunggu, nggak bisa namanya ngantri suruh nunggu, toleransi menunggunya tuh nggak ada sama sekali, nggak mau diperintah, nggak bisa dilarang-larang, nggak bisa diinstruksi, nggak bisa dimintain tolong, terus nggak ada fokusnya ya, fokusnya kurang gitu loh, melakukan sesuatu tuh fokusnya kurang. Apalagi gini, terlihat jelas kalau misal aku lagi ngajarin dia nulis huruf H, itu kan gampang kan, cuma apa, garis gini H, gampang ya. Misal kayak aku mau nulisin huruf B, kan agak sulit tuh, harus garis dulu, kasih perut lagi. Semisal itu dia merasa kesusahan dan aku udah mengulangi instruksinya udah 2 kali, itu dia merasa susah banget sih, mungkin di hatinya dia bilang itu ya, dia nggak mau ngelakuin itu. Nah ini jadi termasuk di tidak mau fokus ya, jadi dia tuh menghindari sesuatu pekerjaan yang membutuhkan fokus yang sangat besar, sesuatu kayak dia belum bisa kan harus membutuhkan fokus yang lebih banyak kan, ketimbang dia melakukan sesuatu yang dia sudah bisa gitu loh. Jadi susah banget dimasukin hal yang baru, itu tuh susah banget diajarin. Terus anaknya nggak mudah takut, gara-gara dia tuh impulsif, masih seenaknya sendiri melakukan apa yang dia pikirkan, secara random juga ya tindakannya ya. Jadi dia kayak rasanya nggak punya takut, dipanggil tidak merespon, tidak menoleh, terus tidak ada kontak mata saat berbicara dengan lawan bicara, kadang jawabannya juga nggak sesuai sama pertanyaan gitu. Terus sering gelisah, nggak bisa diem, karena nggak bisa diem dia jadi sering gelisah. Tanda-tandanya ya beda-beda ya, kalau Saka tadi dia main-mainin kuku ya kayak gitu. Nah semoga tadi penjelasan aku tuh cukup membantu ya buat mam semua yang mungkin mempunyai kendala seperti aku, mengalami hal yang serupa kayak aku, mungkin terbantu karena ini juga berdasarkan pengalaman aku. Kurang lebihnya ada yang dilalui semua anak adik-adik, ada yang enggak. Tapi pasti satu orang anak tuh pasti ada yang sikapnya yang dominan gitu kan. Kayak sekarang dia lebih dominan ke hiperaktif, karena dia hiperaktif jadi merambat kemana-mana, mungkin seperti itu. Semoga aja membantu buat moms yang masih mengidentifikasi sendiri nih si anak ada gejala seperti itu, ada gangguan atau tidak. Ya harapannya bisa terdeteksi dini ya. Kalau aku pribadi, kata dokter katanya ya ini sudah termasuk awal, jadi aku nggak terlambat banget gitu loh. Tapi aku masih merasa terlambat untuk menyadari karena sebelumnya itu kan masih sempat kesel, masih sempat jengkel, marah sama Saka kan. Itu yang aku anggap itu aku terlambat. Kenapa aku nggak bisa melihatnya dari sisi kesehatannya dia, mungkin dia ada kelainan, kenapa aku langsung emosi seperti itu. Aku masih mikirnya aku tetap terlambat ya. Aku harap mam semua di sana tuh lebih peduli lah daripada aku ya, lebih peduli sama anaknya. Semisal anaknya seperti itu, jangan langsung emosi, cari tahu dulu, mungkin anaknya lagi capek atau lagi moodnya gimana, mungkin lagi sesuatu di badannya lagi sakit, dia jadi rewel atau gimana. Pokoknya jangan cepat emosi, pokoknya yang penting itu susah tapi ya ya memang semuanya susah, pokoknya itu juga harus saling support lah. Nah ini saat ini sih karena Saka sudah kemarin konsultasi kedua dokter ya, dokter tumbuh kembang anak, terus dirujuk ke dokter terapis, fisioterapis ya dokter itu. Ini sekarang lagi nunggu jadwal buat terapi, karena di rumah sakit yang Saka ikutin itu emang waiting listnya tuh panjang banget. Dulu waktu pertama kali ikut waiting list delay itu aja aku nunggu sampai 3 bulanan. Ini setelah pandemi pasti banyak yang ngantri juga gitu kan, itu masih lama banget. Ini baru kemarin lagi itu masuk waiting listnya, harus bersabar lagi nunggu, harus lebih pintar dan bijak lagi ngasih kegiatan ke Saka biar mengurangi itu sikap-sikap dia yang berlebihan itu gitu kan. Kalau aku sendiri pribadi, Saka aku ikutin taekwondo. Sebelumnya waktu dia masa speed delay itu aku ikutin sekolah tapi cuma ikut-ikutan doang ya, bukan sekolah beneran ya, cuma ikut berangkat sekolah doang. Tapi kalau yang taekwondo ini aku ikutin beneran, walaupun dia belum bisa mengikuti. Tapi alhamdulillahnya aku udah cerita sama gurunya, pembimbingnya, kalau Saka memang anak seperti ini, dan alhamdulillah di sana menerima. Ya Saka cuma ikut-ikutan di sana gitu, kadang mau ikut instruksi, kadang yang enggak, ya sambil belajar lah, dia ngontrol tindakannya gitu kan, biar belajar fokus juga.
Pokoknya aku sih di rumah sih berusaha membuatkan kegiatan buat dia, apalagi ini mau masuk sekolah ya, aku berusaha buat ngajarin dia walaupun susah banget, nyari moodnya dia itu yang pas dan cara yang membuat dia langsung tertarik gitu loh. Dan saran aku yang moms di rumah punya kendala kayak aku ya tadi ya, saran aku selain sabar, moms juga jangan memaksakan diri, nanti kesannya moms bakal capek sendiri gitu. Sekali lah berhenti ya, kita sadar anak kita memang membutuhkan perhatian yang sangat lebih dari anak-anak yang lain dan membutuhkan kesabaran yang ekstra, tapi jangan sampai memaksakan diri kita gitu loh, mengejar goal ke anak itu. Jangan kayak misal udah aku bakal ngajarin dia ngomong biar dia ngomongnya tambah lancar, jangan kayak gitu. Itu namanya kayak memaksakan ya, memaksakan diri sendiri dan juga memaksakan ke si anak itu juga. Jadi kita slow lah sambil merefreshing mental kita juga, tapi ya jangan kesampaian juga mam, karena waktu adalah segalanya buat anak adik-adik ya. Karena adik-adik itu sendiri kan nggak bisa dia nggak bisa mengikuti pembelajaran seperti anak seumurnya. Jadi kalau kita terlalu masa bodoh sama dia, nanti dia semakin tertinggal gitu loh. Ini kita sesekali bolehlah nyantai dikit, dan itu aku anjurin ya biar kita nggak stres. Soalnya kalau mama stres semuanya berantakan ya, sama papa berantakan, sama anak kerjaan rumah segala macam berantakan. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh rasanya sedih terus, tuh nggak boleh. Pokoknya semangat buat hati kita, pikiran kita lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, biar kita tuh bisa bimbing anak kita dengan benar. Nah, udah ya, kayaknya panjang banget ini, hampir 1 jam loh. Nanti aku potong-potong deh biar nggak kebanyakan kayak cerita ya. Kemarin ada banyak sih yang tanya di rumah sakit mana sih mam gitu kan, udah aku jawab ya. Silakan dicoba ke sana, dan kalau ada yang mau tahu gimana sih tata caranya, kalau mau dibuatin video terpisah, request aja di bawah, nanti insya Allah bakal aku buatin, tapi nggak tahu kapan ya. Kadang aku juga masih mut-mutan buat video kayak gini, waktu sendirian, waktu pengen curhat, waktu pengen cerita baru bisa buat video. Dan ngomong-ngomong, saran satu lagi nih, kalau moms yang punya anak seperti ini dan peduli banget ya emang harus peduli ya, dan moms itu lagi bekerja, sepertinya sangat susah kalau mama tinggal kerja terus itu. Kayak pengalaman aku sendiri itu udah mutusin buat pure di rumah, jadi masalah uang, masalah rezeki udah aku pasrah aja. Jadi berserah dirilah, pokoknya aku fokus sama anak, nggak tahu aku bisa apa enggak, pokoknya aku mau di rumah dulu lah. Jangan, karena aku mama baru juga, aku juga harus belajar, harus membiasakan diri gitu. Pokoknya aku mau sama-sama aja, timbang nanti aku kerja itu selalu kepikiran punya utang terus sama Saka ya. Aku ngerasanya gitu sih, kalau aku kurang perhatian sama dia, aku marah-marah terus sama dia, itu rasanya tuh aku tuh kayak kurang terus punya sesuatu yang belum aku kasih ke Saka gitu, utang terus sama Saka, aku ngerasa kayak gitu. Nah, saran aku kalau punya anak dengan seperti ini, kalau bisa pure di rumah, biar anak tuh bisa lebih cepat terhandle gitu kan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya, walaupun ceritanya agak ngaco ngalur ngidul, semoga bisa diambil intinya dan bisa menjadi referensi buat moms, buat ngadepin kendala mungkin sama kayak aku, atau mungkin buat wacana aja, pengetahuan, monggo silakan diserap, yang baik diserap, pokoknya yang jelek dibuang aja gitu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang menunaikan untuk tahun ini, kita harus ekstra sabar karena nggak boleh mudik. Tapi kalau aku sendiri bakal mudik sih, soalnya mudiknya deket gitu. Terima kasih yang kali ini udah nonton videonya sampai habis. Salam bahagia buat kita semua. Bye. Terima kasih yang udah nonton. Jika kalian suka video kali ini, jangan lupa like dan klik tombol subscribe, dan juga aktifin tombol loncengnya ya, biar kalian bisa nonton video menarik lainnya secara gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.